Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Ula Romeni dipastikan bakal perkuat timnas Indonesia di bulan September. Ternyata selama ini PSSI lakukan silent operation. Langkah luar biasa demi Piala Dunia. Inilah 3 amunisi tambahan baru timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu grup dengan raja terakhir. Timnas Indonesia pernah gak sih menang atas timnas Jepang? Ini historinya. Inilah 3 faktor yang membuat timnas Indonesia bisa meraih 6 poin dari Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran ketiga bakal penuh dengan kejutan. Shin Tae-yong dan PSSI siap bekerja lebih keras. Shin Tae-yong minta supporter Korea Selatan dan supporter Merah Putih bersatu. Mengejutkan, jelang putaran ketiga, Shin Tae-yong bakal panggil Beto Gonçalves ke timnas Indonesia layaknya Luis Suarez di timnas Uruguay. Breaking news, bakal kembali melatih timnas Indonesia. Fahri Husaini resmi kantongi lisensi AFC Pro. Timnas Indonesia dipastikan makin gacor. Inilah 3 pemain yang berpotensi bakal didepak Nova Arianto jika latih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ini alasannya. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht, Ula Romeni pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September 2024 mendatang. Apakah Ula Romeni jadi diambil untuk diproses naturalisasi atau masih belum? Karena saat ini sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation, kata Bung Ropan dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong ini. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Saya sudah coba untuk masuk sana-sini untuk bisa membongkar, tapi memang ini seperti dikunci, kata Bung Ropan. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di timnas Indonesia. Karena kita tahu ya, kita berada di grup yang keras lah. Semua grup sih keras tapi kita berada di grup yang dimana ada Jepang tentunya ada Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina, kata Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya, saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk bukanlah pemain nomor 9 murni. Dia seorang pemain yang melebar ke flank atau ke sayap, cuma akan dipaksakan oleh ST untuk bermain di sana, kata Bung Ropan. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan ST ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Memang dia perlu untuk bomber yang kuat untuk membuka ruang, punya kecepatan, timing yang bagus, bisa berduel dengan oke. Dan ini ada saya pikir satu-satunya mungkin Ula Romeni, kata Bung Ropan. Langkah luar biasa demi Piala Dunia. Inilah 3 amunisi tambahan baru timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memulai babak baru dalam usahanya mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C melawan Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Arab Saudi merupakan pertama yang akan merasakan keangkeran Indonesia yang kini dijejali segudang pemain naturalisasi asal Eropa.
Jai Itzes dan kawan-kawan akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September dan sudah tak sabar membuat kejutan di sana. Kemenangan pada laga perdana sangat penting karena hanya itu yang bisa memotivasi tim asuhan Shin Tae-yong untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang rencananya bakal mentas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus mempersiapkan armada tempurnya dengan cara terus memburu amunisi-amunisi nan mumpuni di semua lini via program naturalisasi. Terbaru, PSSI sukses mendapatkan senjata muda yang masih berusia 18 tahun, Jens Raven. Wonderkid Dordrecht U21, Belanda, ini belum lama menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2024 serta kualifikasi putaran ketiga nanti. Kini, PSSI tengah membidik sedikitnya 3 pemain lainnya untuk segera diangkut ke Jakarta dan dijadikan WNI untuk kemudian diserahkan kepada pelatih Shin Tae-yong. Siapa saja ketiganya? Bang Jago ini masih muda, 24 tahun. Tingginya menyeramkan, 189 cm. Dengan setinggi itu, pemain kepunyaan Willem II, Belanda, menjadi sosok yang menakutkan di lini belakang. Sukses Willem II promosi ke kasta tertinggi Belanda, Eredivisie 2024-2025, tak lepas dari kontribusinya. Kelahiran 3 Januari 2000 hadir dalam 26 laga dengan torehan 3 gol. Ketangguhannya di usia muda pernah membawanya ke skuad timnas Belanda U17 dan U18. Belakangan diketahui, di tubuh Bang Jago mengalir 3 darah yakni Belanda, Indonesia, dan Curaçao. Melihat bakatnya yang level dewa, PSSI kini tengah mencari jalan dan cara untuk merayu Tommy St. Jago agar mau menjadi WNI. Sebelum Charvin Verdong muncul, Shin Tae-yong pernah memusingkan masih belum maksimalnya pertahan lini kiri. Juru taktik Korea Selatan itu berharap PSSI bisa secepatnya memburu seorang bek kiri yang bisa bertarung 2x45 menit plus babak perpanjangan waktu. Setelah Verdong datang dan melakoni debut, ST ternyata memainkannya sedikit ke depan sebagai winger kiri dalam formasi 3-5-2 saat Ventro kontra Filipina pada laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi lalu. Itu menjadi kode keras bahwa ST masih butuh banyak stok bek kiri. Nah, Dean James pemain yang tepat untuk menyudahi kegelisahan sang pelatih. Dean James juga masih muda, 24 tahun. Di Go Ahead Eagles, klubnya sekarang, kelahiran 30 April 2000, bermain sebagai bek kiri. Di Belanda, Dean James sebenarnya punya potensi. Namun, sayangnya, ia tak mendapat panggilan dari Ronald Koeman, bos The Oranye, yang kini tengah sibuk di Euro 2024. Selidik demi selidik, ibu Dean James ternyata berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan ayahnya Belanda Tulen. Dengan latar belakang tadi, PSSI bisa langsung pendekatan ke sang ibu. Kalau ibu sudah dirayu, siapa yang berani menampik? Kalau nanti sudah jadi WNI, pemain muda syarat talenta ini pasti dapat panggilan akrab yakni Mas Wirjo. Tak salah dan bagus juga karena identik dengan Indonesia. Neraiso Kasanwirjo kabarnya memang punya darah keturunan Jawa yang sudah menetap di Suriname. Seperti diketahui, Suriname merupakan salah satu negara-negara koloni Belanda di Amerika Selatan. Neraiso Kasanwirjo, kelahiran Amsterdam, Belanda, 22 tahun silam sejak 2023 memperkuat klub Beken Feyenoord. Untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain, bek jangkung itu dipinjamkan kepada klub Austria, Rapid Wien. Sebelumnya, Neraiso Kasanwirjo juga pernah memperkuat Jong Ajax 2019 hingga 2021. Seperti Dean James dan Tommy St. Jago, nasib baik juga belum mengantarkan Neraiso Kasanwirjo ke timnas Belanda. Satu grup dengan raja terakhir. Timnas Indonesia pernah gak sih menang atas timnas Jepang? Ini historinya. AFC baru saja merampungkan undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan masuk ke dalam grup C. Seperti yang sudah diketahui, Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tiket ini didapatkan skuad Garuda setelah mereka finish sebagai runner-up grup F di babak kedua. Lawan terberat Indonesia nanti tidak lain adalah timnas Jepang. Dijuluki sebagai Raja Terakhir di Asia, Jepang adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia untuk saat ini. Bagaimana rekor pertemuan Indonesia saat menghadapi Jepang? Apakah timnas Indonesia pernah mengalahkan The Samurai Blues? Jika dirunut sejarah pertemuan kedua tim, ternyata Indonesia dan Jepang sudah lama saling berhadapan. Pertama kali Jepang dan Indonesia saling berhadapan di ajang kompetitif terjadi di tahun 1954. Saat itu kedua tim bertemu di fase grup Asian Games 1954. Di laga itu, Indonesia menang dengan skor 5-3. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Andi Ramang dan sepasang gol dari masing-masing Jamiat Dalhar dan T.E. Sanliong. Sementara Jepang mencetak gol melalui Takashi Kano, Masanori Tokita, dan Takashi Takabayashi. Timnas Indonesia sendiri sebenarnya baru-baru ini bertemu dengan Jepang. Skuad Garuda berhadapan dengan The Samurai Blues di fase grup Piala Asia 2023 kemarin. Di laga itu, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang. Di laga itu, Jepang menang dengan skor 3-1 berkat sepasang gol Ayase Ueda dan gol bunuh diri Justin Hubner. Sementara Indonesia memperkecil kedudukan menjadi 3-1 berkat gol Sandy Walsh. Termasuk dengan laga fase grup Piala Asia 2023 kemarin, Indonesia tercatat sudah total 16 kali bertemu dengan Jepang di semua kompetisi. Dari 16 laga tersebut, Indonesia mencatatkan 5 kali kemenangan, 2 hasil imbang 9 kali kekalahan. Dari 5 kemenangan Indonesia atas Jepang, semuanya sudah terjadi sangat lama. Terakhir kali Indonesia menang atas Jepang terjadi di 24 Februari 1981 silam di ajang uji coba. Menang 5 kali, seri 2 kali, kalah 9 kali. Inilah 3 faktor yang membuat timnas Indonesia bisa meraih 6 poin dari Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Cina menjadi salah satu lawan yang relatif mudah ditaklukkan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dibandingkan Arab Saudi dan 2 gurita lainnya yakni Australia serta Jepang. Selain Cina, timnas Indonesia juga punya kans mendulang angka dari kontestan grup C lainnya yaitu Bahrain. Tim Garuda besutan Shin Tae-yong akan menyambangi Cina pada 15 Oktober mendatang. Setelah itu, giliran Cina yang menjadi tamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 5 Juni 2025. Di atas kertas, Jai Itzes dan kawan-kawan diyakini bisa mengatasi Cina, baik tandang maupun kandang. Setidaknya ada 3 faktor pendukung timnas Indonesia bisa meraup 6 poin dari tim Dragon, julukan timnas Cina. Sebelum kita bahas panjang lebar, mari flashback sejenak ke putaran kedua kualifikasi, di mana Indonesia dan Cina punya torehan mencolok. Cina lolos ke putaran ketiga kualifikasi dengan performa yang kurang meyakinkan di grup C. Tim asuhan Branko Ivankovic hanya mampu memetik sebiji kemenangan, 2 kali seri, dan 2 laga lagi berakhir dengan kekalahan. Mereka bahkan nyaris tak lolos karena mengantongi poin yang sama dengan Thailand, tapi masih bernasib lebih baik karena unggul selisih gol. Bandingkan dengan Indonesia yang meraup 3 kemenangan, sekali seri, dan hanya sekali kalah di grup F. Berkaca dari fakta tersebut, berikut 3 faktor timnas Indonesia bisa meraup 6 poin dari Cina. Branko Ivankovic memang punya pengalaman yang panjang sebagai pelatih. Juru taktik berpaspor Kroasia ini pernah menukangi sejumlah klub seperti Dinamo Zagreb dan Shandong Luneng. Kakek 70 tahun ini juga pernah memimpin timnas Iran di Piala Dunia 2006 dan menjadi nahoda timnas Oman. Hanya saja, ia belumlah lama menukangi timnas Cina. Jabatan tersebut baru digenggamnya pada Februari lalu. Sedangkan Shin Tae-yong menukangi timnas Indonesia sejak 2021. Pengalaman yang cukup lama membuat ahli taktik berKTP Korsel itu punya banyak waktu untuk mengenal pemain-pemainnya, termasuk barisan amusin naturalisasi. Seperti Branko Ivankovic, ST juga pernah membesut timnas Korsel di Piala Dunia 2018. Meski gagal ke fase gugur,
Namun Shin Tae-yong sempat bikin heboh jagat bal-balan karena dalam laga lanjutan di fase grup ia mengalahkan timnas Jerman 2 gol tanpa balas. Shin Tae-yong juga jago strategi. Itu sudah ia pamerkan saat membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melesatkan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar beberapa waktu silam. Bukannya mau sombong, dari segi materi pemain Indonesia masih lebih jauh mengilap dari Cina. Cina, sejauh ini, baru punya 3 pemain naturalisasi yang akan diturunkan di putaran ketiga nanti. Sementara, Indonesia dijejali sederet pemain naturalisasi grade A. 4 diantaranya yang bikin Cina ketar-ketir adalah Jai Itzes, Venezia Italia, Kelvin Verdong, NEC Belanda, Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers Inggris, dan Rafael Struijk, ADO Den Haag Belanda. Itu belum termasuk pemain naturalisasi top Marco Top lainnya macam Tom Haye, Jordi Amat, Ragnar Oratmangoen, serta Ivar Jenner. Cina juga bakal tak bisa tidur pulas, karena Indonesia juga akan diperkuat kiper utamanya yang bermain di MLS, Amerika Serikat, Martin Paes. Nah, seperti sudah disinggung di atas, persiapan Cina mengalami banyak kendala karena sang pelatih, Branko Ivankovic, tak punya banyak waktu untuk mempersiapkan tim dan mengenal pemainnya satu persatu secara dekat. Di ajang seketat kualifikasi Piala Dunia seperti ini, seorang pelatih butuh waktu yang lama guna membangun dan mempersiapkan armada tempurnya. Jepang dan Australia misalnya, kedua pesaing berat di grup C bukan wajah baru. Haji Meles Nemoriasu sudah menukangi Samurai Biru sejak 2018 dan Graham Arnold menahodai Sochroos juga di tahun yang sama. Mengapa timnas Indonesia saat ini tangguh dan solid? Itu karena Shin Tae-yong lebih cepat dari Branko Ivankovic. STY menukangi Indonesia sejak 2021. Peran besar PSSI mendatangkan banyak pemain naturalisasi dan membuat mereka bisa cepat beradaptasi dengan tim pelatih, termasuk STY, juga berperan besar dalam kebangkitan tim Garuda. Putaran ketiga bakal penuh dengan kejutan. Shin Tae-yong dan PSSI siap bekerja lebih keras. Shin Tae-yong minta supporter Korea Selatan dan supporter Merah Putih bersatu. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta dukungan dari fans Indonesia dan Korea Selatan sekaligus untuk pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga berjanji mempromosikan tentang Korea Selatan di Indonesia. Sebagai seorang Korea, saya bekerja keras untuk mempromosikan martabat nasional kami di Indonesia. Meskipun saya tidak menangani tim sepak bola Korea Selatan, saya berharap orang-orang Korea mendukung karena saya berkarir bagus di Indonesia, kata Shin Tae-yong, seperti dikutip dari media Korsel, Chosun. Saya juga meminta fans Indonesia lebih mendukung saya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pak Erick Thohir dan saya bekerja dengan baik, jadi tolong perhatikan kami dengan lebih berminat, imbuh Shin Tae-yong. Sementara itu, pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menganggap target Shin Tae-yong pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masuk akal. Sebelum pengundian putaran ketiga fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong ingin membawa timnas Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat. Dalam drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 27 Juni 2024, skuad Garuda masuk grup neraka dengan 3 langganan lolos ke putaran final, yakni Timnas Jepang, Timnas Australia, dan Timnas Arab Saudi. Selain itu, Timnas Indonesia juga bakal berhadapan dengan 2 kesebelasan berperingkat 90 besar dunia yang masuk daftar 13 tim terbaik Asia, Timnas Bahrain dan Timnas Cina. Kami percaya diri saja. Kami optimistis. Kami mempunyai tim yang bagus dan komposisi tim yang berpengalaman di setiap lini, ujar Marcelino Ferdinand. Ya, kami percaya bisa berada di peringkat ketiga atau keempat grup G kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuk akal juga, ucap gelandang timnas Indonesia berusia 19 tahun tersebut. Mengejutkan, jelang putaran ketiga, Shin Tae-yong bakal panggil Beto Goncalves ke timnas Indonesia layaknya Luis Suarez di timnas Uruguay.
Shin Tae-yong berani memanggil Beto Gonçalves ke timnas Indonesia layaknya Luis Suarez di timnas Uruguay? Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Beto Gonçalves bisa dipanggil bukan untuk dimainkan, melainkan untuk memberi motivasi kepada para pemain timnas Indonesia, khususnya lini depan. Beto Gonçalves merupakan salah satu penyerang terbaik yang pernah beredar di Liga Indonesia. Ia pernah menjadi top skor Copa Indonesia 2007 hingga 2008 serta keluar sebagai top skor Liga Super Indonesia 2011 hingga 2012. Sementara bersama timnas Indonesia, Beto Gonçalves tampil oke. Hanya dari 12 pertandingan, 2018 hingga 2019, Beto Gonçalves mengemas 10 gol. Jika saja Beto dinaturalisasi di usia yang lebih muda, jumlah golnya bakal lebih banyak lagi. Jika timnas Indonesia masih membutuhkan saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Gonçalves saat hadir di podcast Bicara Bola Garapan Akmal Marhali, medio Juni 2024. Shin Tae-yong bisa mengikuti kisah sukses pelatih timnas Uruguay, Marcelo Bielsa. Pelatih asal Argentina itu memanggil penyerang berusia 37 tahun, Luis Suarez, ke Copa America 2024. Luis Suarez dipanggil bukan untuk dimainkan sebagai pemain utama, melainkan hanya diplot sebagai personel pelapis. Terbukti dari 4 laga yang dijalankan Uruguay, Luis Suarez hanya main 2 kali, itu pun cuma merumput selama 11 menit. Kehadiran Luis Suarez di ruang ganti dan pinggir lapangan memberi hasil positif bagi Uruguay. Los Celeste, julukan timnas Uruguay, lolos ke semifinal Copa America 2024 setelah menang adu penalti atas Brasil di perempat final. Breaking news. Bakal kembali melatih timnas Indonesia, Fahri Husaini resmi kantongi lisensi AFC Pro. Timnas Indonesia dipastikan makin gacor. Angin segar datang dari mantan pelatih timnas U16 Indonesia, Fahri Husaini yang baru saja menyelesaikan kursus kepelatihan AFC Pro. Kabar ini diumumkan oleh Fahri melalui akun Instagram pribadinya, Coach Fahri, di mana ia mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian tersebut. Dalam unggahannya, Fahri menuliskan rasa syukurnya, juga ucapan selamat untuk pelatih-pelatih lain yang menjadi koleganya saat menjalani kursus. Alhamdulillah, tugas mulia menuntut ilmu AFC Pro Diploma telah selesai. Kini saatnya mengamalkan. Selamat berkarya Coach sahabatku dimanapun berada, untuk sepak bola Indonesia yang berkualitas, unggul, tangguh, bermartabat, tulisnya. Pelatih yang pernah menukangi Persela-Lamongan itu memberi pesan untuk tidak menyerah dan merasakan momen dari apa yang telah mereka korbankan. Jangan pernah menyerah. Feel this moment, untuk semua usaha dan pengorbanan yang sudah kita lakukan. Terima kasih untuk kekompakan yang kuat, kebersamaan yang solid, yang terbangun selama mengikuti AFC Pro Diploma. Keep in touch, Coaches. Tambahnya, Fahri juga memberikan pesan khusus kepada rekan-rekannya dari grup C, Charlie, yaitu Coach Rasiman, Coach Uston Nawawi, dan Coach Putu Gede. Untuk sahabatku grup C, Charlie, Coach Rasiman, Coach Uston Nawawi, Coach Putu Gede, grup W-nya tetap lanjut, jangan dibubarkan. Untuk kenangan betapa seriusnya kita, tutupnya. Penyelesaian kursus ini menandakan bahwa Fahri Husaini kini memiliki kualifikasi tertinggi dalam kepelatihan sepak bola di Asia. Dengan lisensi AFC Pro ini, Fahri berpeluang besar untuk kembali melatih timnas Indonesia, membawa pengalaman dan ilmu baru yang dapat meningkatkan kualitas tim nasional. Sebagai seorang pelatih yang telah terbukti kemampuannya dalam mengembangkan talenta muda Indonesia, kembalinya Fahri ke panggung nasional tentu dinantikan oleh banyak pihak. Kualitas dan dedikasi yang ditunjukkannya selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Fahri Husaini dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki visi kuat dalam memajukan sepak bola Indonesia. Dengan lisensi AFC Pro ini, ia semakin siap untuk menghadapi tantangan baru dan memberikan yang terbaik bagi tim yang akan dilatihnya. Sementara itu, dukungan dan harapan dari para penggemar sepak bola tanah air terus mengalir. Berharap Fahri dapat membawa perubahan positif dan prestasi gemilang bagi timnas Indonesia di masa mendatang.
Inilah 3 pemain yang berpotensi bakal didepak Nova Arianto jika latih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ini alasannya. Belakangan ini, dukungan deras mengalir kepada asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto, yang didorong publik untuk menjadi pelatih timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Kiprah Nova Arianto bersama timnas Indonesia U16 memang cukup istimewa. Meski gagal meraih gelar juara Piala AFF U16 2024, tetapi performa anak asuhnya di kejuaraan ini membuat publik terkesima. Halayak menilai bahwa Nova layak menjadi pengganti sementara Shin Tae-yong untuk menghadapi Piala AFF 2024. Pasalnya, dalam saat yang bersamaan, ST harus fokus mengasuh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, jadwal penyelenggaraan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia dengan Piala AFF 2024 sangat berdekatan. Matchday kelima dan keenam babak itu akan berlangsung pada 14 dan 19 November 2024. Sementara itu, Piala AFF 2024 dijadwalkan bergulir pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Pendeknya jarak antar kejuaraan ini bisa menyulitkan Shin Tae-yong jika harus fokus dua-duanya. Jika Nova Arianto benar-benar ditunjuk PSSI untuk menghadapi Piala AFF 2024, setidaknya ada beberapa nama pemain yang berpotensi dicoret karena masalah kebugaran. Nova Arianto tampaknya bakal mendepak salah satu striker timnas Indonesia, Dimas Drajat, pada Piala AFF 2024. Faktor kebugaran menjadi alasan utama mengapa pemain asal Persikabo 1973 tersebut tersingkir dari persaingan. Dimas Drajat sempat terlihat kesulitan ketika mengikuti persiapan menghadapi Irak dan Filipina pada 2 laga terakhir putaran kedua. Saat mengikuti latihan, kebugarannya tampak bermasalah. Nova sepertinya bakal memilih pemain-pemain yang punya etos kerja tinggi di lini serang semacam Ramadan Sananta. Dendi Sulistiawan juga menjadi salah satu pemain yang berpotensi terdepak dari timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Apalagi, belakangan ini namanya jarang muncul dari daftar panggilan. Belakangan ini, Dendi kesulitan bersaing di lini depan timnas Indonesia. Striker Bayangkara FC ini sudah mulai tersingkir dari ketatnya persaingan untuk memperkuat skuad merah putih. Ada beberapa opsi pemain muda yang bisa dimaksimalkan untuk menggantikan Dendi. Salah satu alternatif yang bisa dimaksimalkan ialah Hoki Caraka. Selanjutnya, ada nama Sadil Ramdhani yang sepertinya tak akan masuk dalam kerangka tim Nova Arianto jika ditunjuk sebagai caretaker timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Sebab, Nova banyak mengandalkan pemain-pemain yang punya kebugaran tinggi karena harus bisa bermain penuh sepanjang laga dengan menjaga intensitas permainan tetap terjaga.